Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing karena saat ini masih dalam situasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu hari ini kita masuk pada dalam minggu Paskah ke-7. Marilah kita persiapkan hati kita masing-masing untuk memulai ibadah. Kami mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 baitnya yang pertama. Mulia, mulia namanya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita khususkan ibadah pada saat ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara. Amin.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembuka ibadah kita di dalam Minggu Paskah yang ke-7 hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang begini firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia menyertai kita sampai hari ini di dalam kuasa Roh-Nya. Mari kita ungkapkan pujian kita, O Roh Kudus Ilahi, Kidung Jemaat 231, bait 1 dan 2. Terangi batin kami. Terangi batin kami, supaya mendengar-Mu, katakan hati kami, menyambut Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang sudah menopang, menaungi kehidupan kita hari demi hari. Namun seringkali justru kita di saat yang sama mengandalkan bahwa kita ada karena kita kuat, kita hebat. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menghayati hidup kita yang seringkali hanya menyombongkan keberadaan diri kita sendiri-sendiri dan mengabaikan kebaikan Tuhan, karya Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, mari kita mengambil saat teduh, kita mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, betapa rapuhnya hidup kami. Sesungguhnya kami ini adalah debu, tetapi kami bisa hidup, bisa bernafas karena Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami sering melupakan kebaikan-Mu. Kami merasa hebat karena diri kami, karena kami merasa bahwa kami adalah pribadi yang mampu mengatasi setiap persoalan diri kami secara pribadi-pribadi. Kami mengabaikan Tuhan, kami melupakan kebaikan-Mu, seolah kami adalah manusia yang hebat, padahal kami ini rapuh dan terbatas. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu berdiri sampai dengan hari ini.
Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali menyombongkan diri ini. Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali kami punya keakuan diri yang terlalu berlebihan, sehingga mengabaikan hak-hak sesama kami yang lain. Ampunilah kami yang seringkali merasa seolah-olah paling berkuasa di atas makhluk atau sesama ciptaan yang lain, sehingga kami begitu mudahnya mengeksploitasi keberadaan sesama ciptaan di tengah dunia ini. Ampunilah kami jikalau kami juga belum mampu mengasihi sesama manusia dengan apa adanya. Kasih kami bersyarat, kasih kami menghitung untung dan rugi, sementara kami beroleh kasih Tuhan secara cuma-cuma di saat kami masih berdosa. Oh Tuhan, inilah kami yang lemah ini. Kami menyeru di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu serta pengampunan-Mu. Tuhan, ampunilah kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang beroleh kemurahan Tuhan, hari ini Tuhan juga memberikan berita anugerah-Nya kepada kita yang meminta belas kasihan-Nya. Mari kita terima dengan bangkit berdiri berita anugerah Tuhan ini di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7 dikatakan kepada kita yang demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan kepada kita sebagai berita anugerah yang dinyatakan kepada kita semua hari ini. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berlandaskan kasih pengampunan dan anugerah dari Tuhan, kita ungkapkan pujian Bila Badai Hidup Menerpamu, PKJ 285 bait yang pertama. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu tegar teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Agar selalu jadi Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Jemaat disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan menghayati firman-Nya. Bapa, saat ini tiba saatnya kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu.
Kami sadar bahwa kekuatan diri kami bukan bergantung dari makanan jasmani, tetapi juga bergantung dari firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Tolonglah kami untuk mengerti, menghayati, serta menghidupi firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, agar kami kuat di dalam perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari Minggu ini kita ambil dari Yohanes 17 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 11. Yang demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menghayati, serta menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya hari demi hari. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber pengharapan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga anak remaja yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saudara yang masih beribadah di rumah masing-masing, ya. Apakah Anda masih bernafas saat ini? Oh, tentu. Ya. Kalau tidak, maka kita tidak bisa beribadah hari ini. Tetapi pertanyaannya, saudara-saudara, apakah panjenengan kalaupun hari ini bisa bernafas, apakah ini hanya sekedar persoalan biologis, ya ini sudah ritme kita, sudah biasa unjal ambekan begitu? Ataukah sesungguhnya ketika kita bernafas, Bapak Ibu, ini juga ada dimensi kekekalan, dimensi kehidupan, bukan hanya sekedar biologis, tetapi juga ada makna spiritual di dalam kehidupan kita kalau mau memaknainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa dalam hidup ini ada kehidupan kekal yang mesti kita hidupi, bukan karena aktivitas biologis semata. Tetapi Bapak Ibu, kehidupan kekal yang boleh kita maknai ini, ya, di samping persoalan biologis juga ada aktivitas-aktivitas batiniah, aktivitas spiritual. Agar supaya kita menghayati kehidupan ini juga bisa kita kaitkan dengan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan menciptakan kita itu. Dan hari ini sesungguhnya kita diingatkan bagaimana Tuhan menciptakan kita. Semula gambarkan dan dicatat di dalam kitab Kejadian, tubuh manusia itu dibentuk dari debu tanah, tetapi kok bisa hidup? Karena apa? Karena Tuhan memberikan hembusan nafas kehidupan kepada kita. Ini dicatat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika nafas kita, Bapak Ibu, jadi yang terpenting di dalam kehidupan ini bukan semata-mata persoalan raga, persoalan kekuatan kita secara fisik, tetapi yang justru jauh lebih penting bukan soal biologis kita, tetapi adalah persoalan mengapa kita bisa bernafas. Sebab Bapak Ibu, nafas ini diberikan oleh Sang Khalik. Ketika nafas hidup ini diambil kembali oleh Sang Pencipta, maka yang tertinggal Bapak Ibu, seperti kita melihat orang yang mati, yang kemudian dimasukkan peti, sudah tidak bernyawa, tidak bernafas, posisinya terbujur kaku. Mau didaplang nih ya manut, mau disedakep nih ya manut, ya. Mau dipakai pakaian warna putih, dikasih jas juga manut, mau disepatoni juga manut, tidak protes Bapak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maksud dari Injil kita hari ini bahwa aktivitas spiritual itu juga penting jika dibandingkan dengan aktivitas biologis yang hanya sekedar makan dan minum misalnya. Maka saudara-saudara, ketika aktivitas batiniah, aktivitas spiritual ini kita anggap menjadi penting, maka kita juga perlu memberikan porsi yang cukup kepada kerohanian kita, batiniah kita, spiritualitas kita untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Hidup yang terhubung terus, hidup yang terpaut terus dengan Sang Pencipta, dengan Sang Khalik.
hidup yang terhubung terus, hidup yang terpaut terus, hidup yang mandeng terus. Kepada siapa? Kepada Gusti Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Kalik, oleh Bapa untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, jadi ketika kita mau memberikan porsi yang cukup pada aktivitas kerohanian kita, aktivitas batenia atau spiritual kita, betapapun hidup ini dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa, aktivitas manusia, katakan kadang seperti anteng kitiran Bapak Ibu. Anteng kitiran. Atau seperti kadya gabah dan interi. Munyer terus Bapak Ibu orang nginteri gabah itu. Seperti itulah mungkin juga mobilitas manusia di era modern ini. Termasuk juga kesibukan di dunia medsos atau dunia maya pun juga cukup menyita porsi kita yang banyak Bapak Ibu. Dan masih banyak persoalan-persoalan yang kompleks dari kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk apa? Untuk menghidupi doa dengan sungguh-sungguh. Karena doa itu sesungguhnya adalah cerminan nafas kehidupan kita. Dan inilah Bapak Ibu tema khotbah hari ini. Doa sebagai nafas, bukan ampas. Apa Bapak Ibu bedanya nafas dengan ampas? Bapak Ibu, nafas ini adalah ritme yang teratur. Ya, kita tidak ingin bernapas itu hanya Senin Kemis, seminggu 2 kali. Tetapi nafas ini bahkan tiap hitungan detik, ya, atau bahkan sepersekian detik kita sudah bernafas. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa doa sebagai nafas bukan ampas itu, bahwa doa itu menjadi kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bernafas. Tetapi ketika doa itu hanya dimaknai sebagai ampas, maka kita akan berdoa kalau kita sudah mengalami perjalanan hidup, lalu kemudian pas butuh baru kita kemudian berdoa. Seolah-olah doa menjadi kumpulan residu, kumpulan ampas dari persoalan-persoalan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tidak menjadikan nafas. Mengapa? Karena kita baru berdoa kalau sudah dalam situasi sulit, dalam situasi kejepit. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis buku The Emerging Church menulis bahwa berdoa itu seperti bernafas. Yang artinya ini adalah hal penting, adalah hal yang sangat vital untuk mendukung hidup kita dan membuat kita tumbuh dan sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah di dalam kenyataan hidup sehari-hari, terkadang doa itu menjadi rutinitas yang kering, tanpa makna, hampa. Seringkali hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut kita ataupun dalam batin kita. Mengapa itu bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak kembali melihat teks bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan kita diajak untuk melihat supaya hidup kita bergairah, maka kita juga tidak hanya berdoa tetapi juga menghidupi doa itu.
Mengapa hidup kita bergairah? Karena kita punya relasi dengan Tuhan. Relasi dengan yang memberikan kita nafas. Relasi dengan yang menciptakan kita. Yang memberikan kita daya atau spirit, semangat kehidupan. Kita diajak untuk berdoa seperti doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam doa Yesus itu kita melihat ada dialog personal antara Yesus dengan Bapa. Ada relasi yang sangat akrab. Relasi antara Yesus dengan Bapa. Dan kita belajar di sana. Mari kita menjadikan doa kita ini juga sebagai dialog yang personal antara relasi atau hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Apakah panjenengan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, apakah panjenengan sebagai penatua diaken, sebagai pamong anak remaja, sebagai tenaga gereja, sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, ada sesuatu hal yang Tuhan titipkan di dalam, atau Tuhan percayakan di dalam kehidupan panjenengan. Dan itulah yang kita maknai di dalam doa-doa kita. Dan kita hidupi di dalam doa-doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Minggu Paskah yang ke-7 ini kita diajak bersama untuk berkomitmen sungguh-sungguh menjalani doa kita sebagai nafas, bukan ampas, bukan residu, bukan kita berdoa kalau kita butuh karena kita sudah mentok baru berdoa. Tetapi belajar dari doa Yesus, doa itu juga sebagai sarana kita untuk mempermuliakan Tuhan yang menciptakan kehidupan termasuk kita. Maka saudara-saudara, dengan demikian, dengan doa-doa kita, kiranya kita dimampukan juga tidak hanya matur, tetapi juga menghidupi. Bahkan juga kita menjadi rekan kerja Allah untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita itu selalu terhubung dengan Sang Khalik, Sang Pencipta atau Sang Pemberi nafas kehidupan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, pilihannya ada pada diri kita. Kita jadikan doa sebagai nafas atau sebagai ampas. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang menjadikan doa sebagai nafas kehidupan saudara untuk berpaut kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama mendengarkan persembahan pujian. Kita saksikan bersama.
serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita bersama-sama akan mengikrarkan kembali pengakuan iman kita
yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami dengan dilakukan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang agung kasih-Nya kepada kami, yang mencintai keberadaan kami melalui kasih Tuhan Yesus yang rela mati bagi dunia, yang tidak ingin kami binasa, tetapi merindukan kami semua ada di dalam rengkuhan keselamatan pemberian Tuhan. Saat hari ini kami kembali bertelut di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami sampaikan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk umat milik kepunyaan Tuhan yang terbaring sakit, ataupun karena usianya yang sudah sepuh sehingga fisiknya semakin melemah. Tolonglah ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memampukan mereka supaya saudara kami ini memiliki spirit dan semangat kehidupan. Sebab lawatan tangan kasih Tuhanlah yang dapat memampukan saudara-saudara kami menghadapi kenyataan. Di tengah kerapuhan fisiknya, kiranya imannya selalu memandang kepada Tuhan yang memberikan pengharapan. Kami menyerahkan pula pergumulan hidup warga jemaat di dalam keseharian hidup mereka, terlebih di masa COVID-19 ini Tuhan. Tentu ada banyak perubahan-perubahan terjadi, apakah perubahan ritme kehidupan, perubahan aktivitas, bahkan perubahan ekonomi di dalam kehidupan keluarganya. Kami menyerahkan setiap pergumulan warga jemaat, kiranya Tuhan hadir menguatkan dan memampukan mereka untuk sementara waktu ini dapat menjalani kehidupan di masa COVID ini tetap di dalam penyertaan tangan Tuhan. Dan kami dapat melewatinya pula karena Tuhan yang menopang dan menaungi perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang masih sekolah, yang kuliah. Mereka juga harus tetap tekun belajar untuk masa depan mereka. Dan kiranya masa depan mereka indah adanya karena rancangan Tuhan yang Tuhan karyakan di dalam hidupnya sungguh amat baik. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang harus mengasuh anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga pengasuhan yang terbaik boleh mereka lakukan bagi anak-anak mereka. Kami menyerahkan hidup bangsa dan negara ini Tuhan di dalam rengkuhan tangan kasih-Mu. Tuhan mengajar kami semua agar kami tetap bersatu, sehati sepikir, terutama di dalam kami mengatasi persoalan COVID ini bersama-sama. Sebagai elemen bangsa,
Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk semakin menghayati betapa pentingnya hidup saling menghargai, hidup rukun dan saling tolong-menolong. Kami serahkan pula hidup gerejamu yang tidak semata-mata dimaknai sebagai sebuah gedung, tetapi hidup gereja Tuhan yang hidup dalam diri hamba-hambamu, dalam diri warga jemaatmu, dimanapun mereka berada, yang dekat dan yang jauh dari kami, di mana mereka tinggal, di mana mereka berdomisili, kiranya mereka selalu dekat di dalam naungan kasih tangan Tuhan dan dapat melayani menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Inilah syafaat kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari kita menyerahkan persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam menyerahkan persembahan, kita iringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
mari kita serahkan persembahan kita, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Ampuni kami jika kalau kami pada saat ini belum bisa mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, ataupun persembahan kami yang kami haturkan pada hari ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Berkatilah dan terimalah persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk pertumbuhan gereja kami di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Banyuwangi. Dan ajari kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan, berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak belajar akan makna doa. Bahwa doa itu adalah nafas, bukan ampas. Kita menghayati bahwa dengan berdoa, kita yakin percaya Tuhan akan memampukan kita. Doa bukan residu kegundahan atau ampas dari persoalan hidup kita, tetapi doa menjadi hembusan nafas kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam Tuhan. Mari saudara, kita jalani hidup dengan penyertaan tangan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita melewati perjalanan ini. Mari saudara, sebelum kita menerima berkat-Nya, kita hayati pujian dari Kidung Jemaat 429, bait yang pertama, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Masukilah kehidupanmu sehari-hari, terimalah berkat-Nya. Kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa menaungi hidup saudara. Damai sejahtera Kristus melimpah-limpahkan berkat kekuatan lahir dan batin dalam hidupmu. Kuasa Roh-Nya yang kudus memampukan saudara untuk melewati perjalanan hidup dengan segala tantangan dan ujiannya. Karena berkat Tuhan yang akan selalu mengiring perjalanan hidupmu dalam pekerjaan dan usahamu, dalam hidup rumah tanggamu. Tuhan memberkatimu kemarin, hari ini, esok hari, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus.
Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto SSI yang telah melayani ibadah pada minggu hari ini. Majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Masih banyak orang berjalan dalam puasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap